Oke, hari ini kita akan membahas soal tadi waktu di kelompok ya, membahas teorema sisa. Nah, oke. Ini misalkan ya ada polinomial fx mau dibagi dengan x min a. Nah, maka kita bisa menentukan sisanya ya dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan a. Nah, dengan substitusi x sama dengan a ke polinomial tersebut. Nah, sehingga sisanya adalah f a ya. Nah, jadi ini menggunakan teorema sisa. Nah, tapi sayangnya di teorema sisa kita nggak bisa mencari hasilnya ya. Nah, dapat sisanya aja. Nah, dan fokus dengan pembaginya. X min A tadi sebagai pembagi, ini pembagi. Kita anggap dia sama dengan 0. X min A sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan A. Nah, jadi si A itulah yang akan kita substitusikan ya ke dalam polinomial. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama. Kita mau mencari sisa bagi menggunakan teorema sisa. Sebenarnya mencari sisa bagi kan bisa juga pakai Horner ya, pakai cara bersusun, tapi agak lama. Nah, yang cara bersusun itu lama. Nah, kita coba dengan teorema sisa. Fokus dengan pembaginya. Pembaginya adalah x min 1. Ya, kita anggap dia sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan positif 1. Nah, lalu si 1 ini kita substitusikan ke polinomialnya. Nah, itu nanti akan menjadi sisa. Nah, jadi kita substitusikan ya, anggaplah nama polinomialnya, anggap aja fx, dia menjadi f1. Nah, hati-hati waktu substitusi, semua variabel x diganti 1. 1 pangkat 3, 6 kali 1 kuadrat, ini ganti 1 semua. Nah, ini operasi hitungnya ada yang kali, ada yang pangkat, ya kan? Nah, yang menang tuh pangkatnya dulu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu pangkatnya. Nanti baru dikali. Jadi 1 pangkat 4 kan 1. Baru kali 2. 2. Nah, kebetulan karena angkanya cuma 1 ya, gampang ya. 1 pangkat 3, 1. 1 kuadrat adalah 1 kali 6, 6. 3 kali 1, 3. Tambah 7. Nah, tinggal dihitung aja. Ya, tadi banyak sudah yang benar, hasilnya adalah 11. Nah, jadi sisa pembagiannya adalah 11. Nah, sekarang kita coba ya dengan cara Horner. Nih, untuk mengecek aja, benar nggak 11? Nah, sambil mengingat cara Horner. Nah, kita pastikan dulu soal ini sudah bentuk standar. Ya, pangkatnya terurut dari yang terbesar sampai ke konstan. Nah, lalu kita ambil koefisiennya berurutan dari yang pangkat 4, koefisiennya 2. Nurun pangkat 3, koefisiennya min 1. Kemudian 6, min 3, lalu 7. Nah, kayaknya kekecilan kayak ini ya. Nah, lalu nilai X tadi kan kita sudah tahu ya, X-nya sama dengan 1. Oke, berarti kita tulis di sebelah kiri. Kita taruh di sini X sama dengan 1. Ini saya bagi dulu. Nah, yang pertama angka 2 turunkan aja, ya kan? Lalu dikali 1, hasilnya 2, taruh sini. Min 1 tambah 2, 1. Lalu 1 kali 1 lagi, 1. 6 tambah 1, 7. Kali 1 tetap 7. Min 3 tambah 7, 4. 4 kali 1, 4. Lalu 7 tambah 4, 11. Nah, angka yang terakhir ini kita sebut sebagai sisa, ya kan? Sisa baginya. Nah, atau simbolnya SX.
Nah, sama kan ternyata dengan teorema sisa, ya. Berarti benar sudah hasilnya apa sisa bagi yang kita dapatkan maksudnya. Tapi dengan cara Horner ini lebih lengkap. Kita bisa mendapatkan hasil bagi. Hasil baginya dari angka yang ini. Nah, ada angka 2, 1, ya, lalu 7 dan 4. Nah, tinggal ditambahkan variabel X-nya. Nah, lalu pangkat berapa nih? Pangkatnya dari pangkat 3. Lalu menurun pangkat 2, pangkat 1, terakhirnya konstan. Nah, jadi keuntungannya pakai cara Horner ini, kita bisa dapat hasil bagi juga. Oke, bisa dipahami Kas nomor 1A? Silahkan jika ada yang mau tanya bisa angkat tangan ya. Oke. Sepertinya aman, tadi udah banyak yang benar. Kita lanjut ke nomor B. Nah, kita utak-atik lagi pembaginya. 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita bertahap aja ya. 2x sama dengan negatif 1, maka x negatif 1 per 2. Nah, berarti negatif 1 per 2 ini akan kita masukkan ke polinomial. Jadinya sisa negatif 1, negatif setengah di pangkat 3, 2 kali negatif setengah pangkat 2. Nah, untuk negatif, ya bilangan negatif, saya sarankan diberi kurung. Supaya tidak bingung kita bahwa itu perkalian, bukan dikurang. Ya, jadi dikurung negatifnya itu. Nah, negatif setengah di pangkat 3, pangkatnya ganjil. Berarti dia akan jadi bilangan negatif. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Nah, jadi negatif 1/8. Nah, lalu yang ini, duanya diam aja dulu ya. Selesaikan pangkat 2. Nah, negatif di pangkat 2, genap nih. Berarti dia positif nanti jadinya. Nah, 1 di pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Jadi positif 1/4. Kemudian negatif 4 kali negatif setengah. Negatif kali negatif itu positif. 4 bagi 2, 2. Tambah 1. Nah, nanti kita samakan penyebutnya ya. Ya, itu mau kita sederhanakan dulu, boleh. 2 ditambah 1 ini bisa ya. Nah, ini jadi 3. Oke, ini saya mau nyamakan penyebut. Penyebutnya 8. Nah, yang bagian pertama min 1 aman aja. Nah, ini kan per 4 nih. Per 4. Atau mau kita sederhanakan, boleh juga. 2 kali 1/4 berarti setengah. Nah, tapi dijadikan per 8. Berarti kalau bagi yang bingung ya, setengah itu supaya jadi sekian per 8 tuh diapain? Nah, berarti pembilang dan penyebut dikali 4. Ya kan? 1 kali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Nah, berarti 4/8. Terus yang 3, ini 2 tambah 1 kan 3. 3 kita jadikan sekian per 8. Nah, ini harus berapa? Nah, jadi saya tambahkan di sini ya, 3/1. Nah, kita akal-akali nih, kali berapa ya supaya jadi 8? Berarti kali 8. Ya, di penyebut kali 8, di pembilangnya kali 8. Sama kali 8 semua. 24. Ya kan? Nah, oke, sudah sama nih penyebutnya. Udah tinggal dijumlahkan. Negatif 1 tambah 4, 3, tambah 24, 27. Nah, jadi ini ya, sisa baginya 27/8. Kalau mau dibuktikan lagi pakai cara Horner, silahkan. Cuma kayaknya agak ribet ya, karena banyak pecahan-pecahannya. Ya, nanti silahkan kalau mau dicoba. Oke, ada yang mau tanya, silahkan. Gak ada yang tanya, nomor 1B.
Oke, sepertinya Udah, sudah Bu. banyak yang benar. Banyak yang benar ya. Oke, ini nomor 2 kalau gitu. Nah, nomor 2 ini pakai teorema sisa. Bentar, supaya bagus. Saya edit dulu sebentar. Ini nomor 2. Nah, polinomialnya ada dua buah ya. MX dan NX. Biar enak. Nah, ini maksudnya pangkat ya, maaf ya, hasil kopasnya seperti ini. Nah, kemudian kedua polinomial ini katanya kalau dibagi dengan X plus 1, sisanya sama. Nah, sisanya sama. Ya, padahal polinomialnya kan berbeda, tapi sisanya sama saat dibagi oleh X plus 1. Nah, kita utak-atik pembaginya dulu ya. Kayak yang tadi juga, pembaginya adalah X plus 1. Nah, tanpa kurung juga boleh nih, langsung aja. X tambah 1 kita anggap sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Ya kan? Nah, ini kita masukkan ke polinomial. Ya, kita substitusi ke polinomial. Kita gunakan teorema sisa. Kita masukkan ke M. M negatif 1. Nah, hati-hati. Negatif 1 pangkat 3 min 4 kali min 1 pangkat 2 tambah 5 kali min 1 tambah A. Nah, ini saya kurung ya karena dia bilangan negatif. Negatif 1 pangkat ganjil. Berarti negatif 1. Nah, terus ini negatif 1 pangkat 2 pangkatnya genap menjadi positif 1. Ya kan, ini jadi 1. Nah, negatif 4 kali 1 negatif 4. Lalu 5 kali negatif 1 negatif 5 tambah A. Hati-hati dengan bilangan negatif ya. Nah, lalu kita selesaikan ini min 4, min 1, lalu min 4, min 5 lagi, jadi min 10. Nah, kalau kalian bingung, anggap aja bilangan negatif itu kayak hutang ya. Hutang 1, lalu hutang lagi 4, hutang 5 kan sekarang. Nambah lagi nih, hutang lagi dia, berhutang lagi 5. Nah, berarti semuanya jadi hutang 10, ya kan? Bukan lunas, malah makin banyak hutangnya gitu. Nah, ini kita anggap yang pertama ya, sisa oleh polinomial M gitu. Nah, lalu kita masih ada polinomial N. Kita substitusi lagi yang negatif 1 tadi ke N. Oke, negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 1 kurang 2. Oke, pangkatnya genap, dia jadi positif 1. 3 kali min 1 min 3 kurang 2. Nah, dapat negatif 4. Nah, ini yang kedua. Nah, ya ini pakai teorema sisa ya kita ngerjainnya. Karena kalau pakai Horner ini sulit. Ya, bukan berarti nggak bisa, cuma agak sulit. Nah, karena kalimatnya tadi sisanya sama, berarti negatif 10 tambah A itu sama dengan negatif 4. Ya kan? Karena sisanya sama. Ini langsung kita samakan saja. Ya. Nah, berapakah nilai A? Berarti negatif 10 ini kita hilangkan dari sebelah kiri. Nah, lawannya min 10 adalah plus 10. Maka negatif 4 tambah 10 adalah 6. Nah, itu dia nilai A yang dicari. Oke. Silahkan jika ada yang ingin bertanya nomor 2. Adakah yang raise hand mau bertanya? Oke, kayaknya aman. Banyak yang benar ya, nomor 2 ya. Oke, yang penting itu kalian
teliti dalam menulis ya, menulis soal plus minusnya, terus juga ngitungnya, terutama tuh negatif biasanya yang banyak hilap. Oke, jika tidak ada yang tanya, kita ke nomor 3. Sebentar, saya fokus dulu soalnya. Hmm. Wah, sepertinya tidak bisa. Jadi, si fx itu kalau dibagi dengan x plus 1, punya sisa negatif 2. Tapi kalau dibagi dengan x min 2, bersisa 22. Nah, kita ubah kalimat-kalimat ini ya ke dalam kalimat matematis. Nah, fx dibagi x plus 1. Kalian anggap aja pembaginya ini sama dengan 0. Ya, dianggap sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 1. Ya kan? Nah, tadi bersisa negatif 2. Maka berdasarkan teorema sisa, saat kita substitusikan negatif 1, nanti sama dengan sisanya, yaitu negatif 2. Nah, jadi lebih singkat kan? F negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian kalimat berikutnya dibagi dengan X min 2. Nah, ini juga kalian anggap dia sama dengan 0. Ya, X min 2 dianggap sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan positif 2. Sisanya berapa? Nah, bersisa 22. Oke, berarti kita masukkan 2 ya. F2 sama dengan 22. Nah, ini berdasarkan teorema sisa tadi. Sampai di situ bisa mengikuti. Bisa, Bu. Oke. Nah, kita mengubah kalimat yang ada pada soal ya ke dalam penulisan secara matematisnya menggunakan teorema sisa. Nah, lalu kita kembali ke polinomialnya. Si fx kan sudah ada di soal. Ya, jadi di nomor 3 ini fx-nya sudah diketahui. Nah, nanti kita ganti. Kita ganti nilai x-nya sesuai dengan kalimat matematis yang kita tulis. Kita punya f negatif 1. Nah, berarti ganti tuh. X-nya diganti negatif 1 semua. Nah, kita ganti semua. Hati-hati nulisnya pakai tanda kurung. Ya, karena mau dipangkat. Dan dia bilangan negatif. Nah, itu sama dengan apa? Sesuaikan dengan yang tadi diketahui. Sama dengan negatif 2. Ya, dari kalimat yang ini. Saya kasih bintang ya. Nah, ini dari yang bintang pertama. Nah, lalu kita hitung negatif 1 pangkat 4. 1. Yang menang pangkatnya dulu ya. P tambah 2. Negatif 1 dipangkat 2. Positif 1. Ya kan? Ditambah Q kali negatif 1. Nah, ini jadi negatif. Negatif Q. Min 8 sama dengan min 2. Oke, baru kita kali. Karena dikali 1 berarti aman. 2 tambah. Yang ini juga kali 1 aman aja. P plus 2 kurang Q kurang 8. Sama dengan negatif 2. Lalu kita sederhanakan. Yang ada variabel tetap di sebelah kiri. P min Q-nya tetap di sebelah kiri. Yang konstan taruh ke sebelah kanan. Nah, berarti 2, terus ini juga plus 2, dan min 8. Nah, kita taruh ke sebelah kiri. Berarti tandanya ganti kan? Min 2 plus 8. Gitu kan? Nah, maka diperoleh P min Q sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya, oke, sampai situ aman ya. Banyak tadi yang sudah sampai ke sini bisa.
Nah, lalu berikutnya kita punya apa? Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu tadi, ya kita ubah ke bentuk matematis F2 sama dengan 22. Nah, berarti itu angka 2 yang kita masukkan ke dalam fx. Prosesnya mirip kayak tadi, x-nya diganti 2 semua. Nah, ini kalau mau tanpa kurung tidak masalah. Ya, boleh tidak pakai kurung. Karena dia bilangan positif. Wah, maaf, ada yang ngutak-ngatik nih, berubah. Nah, harap tidak diedit ya. Nah, berubah lagi. Masya Allah. Padahal, no. Eh, jangan utak-atik ya, nonton aja ya. Susah jadinya. Padahal udah di setting tadi, tidak bisa kalian hmm, ikut nulis. Bentar, ini jadi geser. Oke, kita lanjut sini. P plus 2 dikali X kuadrat. Nah, X-nya diganti angka 2. 2 kuadrat. Ditambah Q kali X. X-nya ganti 2 lagi. Min 8. Nah, sama dengan apa? Kita lihat yang sudah diketahui tadi. Yang diketahui apa tadi? Nah, F2 sama dengan 22. Sama dengan 22 di sini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang siap kita hitung. Hati-hati mana yang dikerjakan duluan. Nah, kalau ada kali dengan pangkat, yang menang pangkatnya. Oke, yang menang pangkatnya. Nah, jadi kita bertahap sini. 2 kali 2 pangkat 4, 16. Ini P plus 2-nya diam aja. 2 kuadrat, 4. Nah, Q kali 2, 2 Q. Ya, min 8 sama dengan 22. Nah, sekarang baru boleh dikalikan. Ya, setelah dipangkatnya, baru kita kali. 2 kali 16, 32. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Nah, P plus 2 kali 4. Artinya ini pakai sifat distributif. Ini, disebar. Nah, P kali 4, 4P. 2 kali 4, 8. Nah, terus yang belakang ini aman sudah. Nah, lalu kita kumpulkan variabel di sebelah kiri, 4P tambah 2Q, yang konstan taruh sebelah kanan. Nah, berarti siapa aja yang datang? 32. Itu jadi min 32. Terus plus 8 dengan min 8. Nah, ini impas ya. 8 min 8 ini bisa kita coret aja sudah karena dia jadi 0. Ya. Nah, berarti ini aja. 22 dikurang 32. Negatif 10. 4P tambah 2Q negatif 10. Nah, dapat sudah kita persamaan yang kedua. Tapi kalau mau lebih sederhana, boleh. Ya, ini boleh kita sederhanakan. Kalau mau nih. Nah, saya sukanya yang sederhana. Saya bagi dua. Semuanya bagi dua. Jadi diperoleh 2P tambah Q, ya kan? Sama dengan negatif 5. Nah, jadi saya mau pakai yang ini aja. Nah, ini sebagai persamaan kedua. Yang ini tadi persamaan pertama. Oke, sampai situ bisa mengikuti ya. Atau ada yang mau tanya dulu? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke proses eliminasi substitusi. Nah, kita tulis dulu persamaan yang kita dapat. P min Q sama dengan 2. 2P plus Q sama dengan negatif 5. Ya, saya pakai yang ini. Kalaupun kalian pakai yang 4P tambah 2Q, nggak masalah. Boleh aja. Ya, yang penting proses eliminasinya benar. Nah, setelah
saya tulis kayak gini, kita lihat koefisiennya, adakah yang sama atau yang mirip. Nah, ternyata ini kan yang Q mirip nih koefisiennya. Yang di atas -1, yang bawah +1. Berarti ini bisa kita eliminasi dengan cara dijumlahkan. Ya kan? P ditambah 2P, 3P, min Q ditambah positif Q. Nah, ini kan habis jadinya, jadi 0. 2 dikurang 5, negatif 3. Nah, maka nilai P adalah negatif 3 bagi 3, sama dengan negatif 1. Nah, itu dia nilai P-nya. Bagaimana tadi kelompok kalian? Samakah jawabannya P negatif 1? Nah, untuk mendapatkan nilai Q, terserah aja mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Oke, saya pakai yang persamaan 2 aja ya, karena ini sudah dekat. 2 kali P, P-nya -1, tambah Q sama dengan negatif 5. Berarti ini -2 tambah Q -5. Berarti nilai Q-nya adalah -5 tambah 2, -3. Nah, gitu ya. P-nya negatif 1, Q-nya negatif 3. Dan pertanyaannya dia mencari nilai 3P tambah 4Q. Tinggal diganti. 3 kali -1 tambah 4 kali -3. Oke, hasilnya -3 ditambah -12 atau -12 saja. Berarti -15. Nah, ini dia hasil akhir dari soal nomor 3. Oke. Silahkan jika ada yang mau bertanya nomor 3. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Hmm. Nah, jadi hati-hati sekali waktu substitusi ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini perlu saya tekankan bahwa kita punya polinomialnya. Ya, kita punya fx-nya di soal. Jadi kita bisa pakai cara substitusi. Nah, kita bisa substitusi tadi -1, ya kan? Masuk ke dalam polinomialnya. Terus masukkan 2 juga ke polinomialnya. Nah, yang jadi permasalahan itu kita punya variabel P sama Q di soal. Jadi itu yang harus kita cari. Nah, sedangkan nomor 4, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini ada perbedaan. Sebentar. Nomor 4 disebutkan pada soal diketahui polinomial fx. Kayak gitu aja ya. Tapi fx-nya itu apa? Nggak ada disebut. Nah, hanya disebutkan polinomial fx. Terus katanya si fx ini kalau dibagi dengan x min 1, ya, dibagi x min 1 bersisa 3. Sisanya 3. Nah, kita transfer ke dalam teorema sisa ya. Berarti berapakah yang harus kita substitusikan? Nah, x min 1 kita anggap sama dengan 0. Ya, selalu begitu ya, pembaginya dianggap 0, maka x sama dengan 1. Nah, berarti F1 sama dengan 3, sama dengan sisanya 3. Terus kalimat berikutnya, fx dibagi x min 2, bersisa 4. Nah, berarti yang mau kita substitusi berapa ini? Nah, x sama dengan 2, ya kan? F2 sama dengan sisanya 4. Nah, itu berdasarkan teorema sisa kita dapat nilai sekian. F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 4. Nah,
ini tidak bisa pakai cara kayak nomor 3, pakai substitusi. 1 disubstitusi, 2 disubstitusi, itu nggak bisa. Karena polinomial fx-nya kita tidak tahu. Nah ya, kita tidak tahu. Jadi gimana? Nah, jadi kita menuliskan si fx ini dalam bentuk pembagi px kali hasil ditambah sisa tambah sx. Nah, jadi kalau polinomialnya itu tidak diketahui ya, nulisnya kayak gini, pembagi kali hasil tambah sisa. Kemudian pembaginya siapa? Nah, kita lihat di soal. Tentukan sisa bagi fx jika dibagi sekian-sekian. Nah, berarti ini pembaginya. Ya, x kuadrat min 3x tambah 2. Hasil tidak tahu, nggak masalah. Biarkan saja hasil. Tambah sisa. Nah, nanti sisanya ini kita akan memisalkan. Ya, akan kita misalkan. Nah, gimana cara memisalkan sisa? Nah, kalian lihat dulu derajat ya, derajat dari si pembagi. Pembagi tadi yang x kuadrat sekian ya. Berarti derajatnya itu adalah 2. Pangkat tertingginya 2. Nah, maka konsepnya derajat dari sisa itu harus kurang daripada 2. Kalau kurang daripada 2 berarti berderajat 1. Nah, karena berderajat 1, kita memisalkannya dalam bentuk linier. AX tambah B. Nah, AX tambah B derajatnya berapa? Pangkat tertingginya adalah 1, ya kan? Berarti sesuai dengan konsepnya. Derajat sisa itu harus lebih rendah. Nah, jadi tidak sembarangan kita dalam memisalkan. Ya, dimisalkan AX tambah B. Nah, untuk yang pembagi tadi, karena dia kuadrat, kita faktorkan. Biasanya cocok ya, cocok dengan soal. Nah, apa tadi yang ada di soal? Kita punya X-1 dan X-2. Cek aja kalian, pasti benar. Ya, coba aja dikali. X-1 dikali X-2, itu nanti akan menjadi X kuadrat min 3X tambah 2. Biasanya sesuai. Nah, kemudian dari yang ini yang saya lingkari, ini harus kita bikin jadi 0. Ya, nah, jadikan 0. Bagaimana caranya supaya dia jadi 0? Nah, berarti substitusi X sama dengan 1. Ya, di bagian depan ini kan X min 1, kita anggap 0. Berarti kan 1 X-nya. Nah, yang satu lagi apa? Substitusikan apa? X min 2. Berarti substitusikan 2. Nah, kayak gitu ya. Dia pasti sinkron dengan yang diketahui. Coba cek di sini. Yang saya beri kotak. Nah, tuh ada F1, ada F2. Nah, pasti cocok tuh nanti dengan proses yang di bawah ini. Jadi kita substitusi 1 menjadi F1, ya kan? Nah, yang saya lingkari ini pasti jadi 0. Ya, kalau mau tidak ditulis nggak masalah. Kalaupun mau ditulis juga ya terserah, pasti jadi 0 tuh. Kenapa jadi 0? Karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, lalu kita fokus dengan yang di belakang aja, yang ini. A X tambah B. A kali 1 tambah B. Akhirnya diperoleh A plus B aja. Ya kan? Nah, sama dengan F1. Siapa tadi F1 di soal? F1 tadi di atas sama dengan 3. Nah, jadi sama dengan 3. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke. Lalu kita substitusi 2 supaya dia jadi 0. F2 sama dengan, nah ini pasti 0 ya, bagian depan 0, tidak ditulis juga tidak apa-apa. AX tambah B, berarti A kali 2 tambah B. Berarti 2A tambah B. Sama dengan F2. F2-nya siapa? 4. Nah, itu sudah ada diketahui di atas di sini tadi. Nih, ya kan? Nah, dapat kita 2 buah persamaan. Ini kasih nomor 2.
Nah, lalu persamaan 1 dan persamaan 2 ini jadi SPLDV. Ya, sistem persamaan linier dua variabel. Nah, B-nya ini sama kan sudah. Berarti supaya hilang, kita kurang. Ini proses eliminasi ya. B kurang B habis. A kurang 2A, negatif A. 3 kurang 4, negatif 1. Maka nilai A-nya adalah 1. Nah, A-nya adalah positif 1. Nah, lalu kalian substitusikan si 1, terserah mau kemana. Misalkan saya mau pakai yang pertama, A tambah B 3, A-nya 1. Nah, maka nilai B adalah, nah habis,